Baik, bismillah ya, kita mulai. Inilah, saya awali dari hidup sehat dulu ya. Ini hidup sehat, sehat ruhani. Jadi batin kita, mental yang sehat itu yang seperti apa? Perhatikan nanti ini bahan muhasabah kita semua ya, introspeksi kita. Jadi mental sehat itu setidaknya cirinya 5. Nanti kita lebih detail lagi. Jadi hidup sehat itu hidup yang punya meaning, punya makna dan sadar tujuan. Teman-teman harus bisa jawab kalau ditanya tujuan hidupmu apa. Tujuan hidup ini tidak sama persis dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu yang dimaksud pekerjaan atau karir. Jadi tujuan hidup itu mirip kalau dulu teman-teman kecil waktu ditanya ingin jadi apa besok, terus tidak tahu jawabannya apa, kan terus teman-teman bilang ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, tetangga-tetangga, kan gitu. Nah, ini namanya jenis tujuan hidup. Nah, harus punya ini dan harus punya meaning. Punya meaning itu teman-teman bisa jawab mengapa saya ada. Itu berarti teman-teman punya makna tentang hidup ini. Ini ciri pertama. Kalau belum punya, ayo diupayakan. Tidak usah panik juga, tidak usah stres. Ya, ayo pelan-pelan. Yang kedua, mental sehat, batin sehat itu punya value. Ada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan, yang jadi sandaran hidup kita. Jadi hidup kita kan yang muda-muda kadang-kadang senang, saya ingin bebas saja Pak, tidak mau diatur, tidak mau ada apa-apa, pokoknya bebas sebebas-bebasnya, malah capek. Justru hidup nyaman itu kalau kita sadar nilai, ada yang diperjuangkan, ada yang disandari. Itu namanya value. Orang sebebas apapun sebenarnya secara tidak sadar juga punya value-nya sendiri. Tidak ada orang yang bisa sama sekali bebas, sama sekali lepas. Paling tidak dia sedang menegakkan satu value namanya nilai kebebasan. Jadi tidak ada orang yang tidak terikat oleh apapun. Setiap orang terikat oleh nilai yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, yang dia anggap berharga. Itu kedua. Orang yang tidak punya nilai, tidak menghargai tatanan, tidak menghargai standar-standar hidup, dia akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, transenden. Transenden ini maksudnya kita sadar bahwa hidup ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, yang melampaui diri kita dan mempengaruhi kita. Kita kalau sendirian, tanpa yang lebih tinggi itu, kita itu lemah, banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ada yang lebih kuasa, lebih tinggi, melampaui kita, yang membawa pengaruh pada hidup kita. Ini dimensi transenden namanya. Yo, kalau yang beragama biasanya ditegaskan itu ya Tuhan. Tapi mungkin ada orang lain yang dianggap melampaui dirinya, itu mungkin bisa nilai tertentu, bisa wawasan tertentu, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan panjang tentang transendensi. Kemudian hidup dengan batin sehat itu adalah connecting. Kesadaran bahwa kita ini tidak sendirian.
Saya tidak ada artinya apa-apa tanpa kalian. Kalian butuh teman kalian. Dan seterusnya. Jadi kita ini saling nyambung. Jangan dikira kalau saya sedih terus yang sedih hanya saya. Bisa saja temanmu lihat kamu sedih ikut sedih. Ini punya teman kok merengut saja. Akhirnya kita ikut merengut. Gitu loh. Kalau punya teman ceria, kamu kan ikut ceria. Ini kesadaran keterhubungan. Begitu buka medsos, isinya orang gegeran debat. Nah, kan kita ikut panas. Jadi padahal kemarin-kemarin kita bilang saya tidak ikut-ikutan kampanye-kampanyean, silahkan saja. Tapi begitu baca postingan-postingan ikut panas kita. Kenapa begitu? Kita itu terhubung, jangan lupa. Jadi ada aspek connecting. Jadi kalau ingin baik, ya ayo baik bareng-bareng. Kalau ada yang rusak, ya bisa nular dan akhirnya kita bisa rusak bareng-bareng. Maka penting masing-masing kita sadar bahwa kita ini terhubung. Jangan kamu bilang, Allah ngapain sih kamu ikut campur rusak-rusakku sendiri, kalau tidak mau ya minggir saja. Ya memang rusak-rusakmu sendiri, tapi merusak ya keterhubungan di antara kita. Karena kamu rusak, ya pengaruh rusakmu bisa masuk padaku. Karena kamu tiap hari misuh-misuh, ya mulutku ya gatel pengen misuh balik akhirnya. Kenapa? Kita ini connecting, terhubung. Nah, maka carilah koneksi yang baik. Jangan cari koneksi yang toksik. Nah, itu bahasamu hari ini kan itu, toxic relationship. Oke, ya istilahmu sendiri loh hari ini. Nah, yang terakhir becoming. Hidup nyaman, ideal, itu ya yang kita tambah baik, tambah baik. Jangan ada yang merasa sudah baik. Yang merasa sudah baik, alamat tidak bisa tambah baik lagi, wong sudah. Jadi kita itu ya sebut saja lumayan baik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Ada banyak hal dari diri kita yang bisa diperbaiki lagi. Untuk membangun pride, kebanggaan diri, ayo membuat diri kita lebih baik lagi. Meskipun kecil. Dan ayo kita sadari ini. Kemungkinan teman-teman yang merasa kecewa dengan dirinya, merasa hancur hidupnya, itu tidak melihat dirinya yang bisa tambah baik lagi, entah dalam hal apa. Meskipun hanya kecil, ayo kita akui itu, bahwa saya sudah lebih baik kok Pak. Meskipun sangat kecil, tidak apa-apa. Itu menumbuhkan pride-mu pada dirimu. Pak, saya kalau tahun lalu sholatnya bolong-bolong Pak. Alhamdulillah sekarang masih bolong, tapi tinggal sedikit bolongnya. Nah, itu kan lumayan, ada yang lebih baik. Pak, kemarin saya sholat subuh mesti telat Pak, jam 7 baru bangun. Alhamdulillah sekarang jam 6:30 sudah bangun. Loh, itu kan tambah baik, lumayan. Akui saja kamu lebih baik, tidak apa-apa. Menumbuhkan pride, kebanggaan pada dirimu. Meskipun sedikit, saya lebih baik sekarang. Nah, kalau gagal di satu aspek, cari di aspek yang lain, yang di situ kalian tumbuh lebih baik. Ini untuk menghindarkan dari rasa putus asa, rasa frustasi bahwa kamu itu tidak ada baiknya, kamu itu gagal semua, kamu itu hidupmu hancur, tidak ada yang baik yang kamu lupakan. Nah, itu becoming. Jadi ayo teman-teman, ada 5 aspek hidup sehat secara batin, secara spiritual yang penting kita perhatikan apakah kita sudah sehat dalam 5 aspek ini. Jadi yang pertama makna, meaning, yang kedua values, yang ketiga transcendent, yang keempat connecting, dan yang kelima becoming. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang kesehatan mental. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Ini kurvanya jungkel ke bawah.
Yo yang paling sehat ya tentu saja level no distress, kita normal. Tapi jarang ada orang yang total normal sehat, ndak ono stres belas. Agak sulit. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Yo paling tidak kalian adalah di level kedua, yaitu mental distress. Ada tekanan, ada masalah, tapi masih bisa kita atasi. Nah, jadi ini yang kedua. Semoga kita paling tidak ada di sini lah ya. Jangan ada di yang ketiga. Kalau di yang ketiga ini agak sedang sebutannya. Kalau tadi ringan, ada gangguan mental yang signifikan. Nanti ada banyak cirinya. Kalau ini, kalian harus hati-hati. Semoga bisa diatasi. Karena kalau tidak bisa diatasi, jatuhnya di yang paling bawah. Gangguan mental. Mental illness. Nanti kita sebut ciri-cirinya ya. Tapi ini untuk parameter saja. Kalau sudah sakit mental itu yang memutuskan tetap dokter ya, psikiater. Yang ahli di bidangnya. Makanya kalian ndak usah ngarani temenmu, wah edan kamu sekarang itu, ndak lah. Ke dokter lah dulu, ndak apa-apa. Mungkin gangguan tadi masih terganggu karena ada masalah. Mungkin stres kecil-kecilan, ndak masalah. Toh nanti lama-lama bisa diatasi sendiri. Mungkin ketika gangguan itu menyerang kamu stres beneran, tapi lama-lama bisa ngatasi. Jadi itu paling di level 3. Jadi pas diputus kemarin ndak bisa tidur tapi sekarang sudah bisa Pak. Ndak lama kok Pak, paling seminggu selesai. Nah, itu berarti kamu di yang ketiga. Tapi kok terus-terusan kamu stres terus kamu bisa masuk ke yang keempat. Kalau ini sudah perlu bantuan psikolog, psikiater. Oke, minta diantar temennya ke, ndak apa-apa. Jadi ini kalian perhatikan dulu ya kesehatan mentalmu. Nah, cirinya mental sehat ini secara umum. Kalau tadi kan ranahnya, kalau ini ciri konkretnya. Yang pertama, emosinya seimbang. Emosi seimbang itu bukan tidak bisa marah, stabil, terus tidak begitu. Kadang marah tapi bisa ngatasi, kadang kecewa tapi bisa ngatasi. Kadang dikit-dikit ada putus asanya, tapi bangkit lagi. Ini namanya seimbang. Orang hebat itu bukan yang tidak bisa marah sama sekali, tapi kadang-kadang marah, tapi terus dia bisa mengatasinya sendiri. Nah, ini namanya seimbang. Silahkan kalian cek dirimu bisa ngatasi enggak kalau sedang kena gangguan emosi. Mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin jengkel. Nah, kamu bisa ngatasi sendiri. Kalau bisa ngatasi sendiri, kamu imbang. Terus yang kedua, tahan terhadap stres. Tadi saya bilang enggak ada orang yang enggak bermasalah. Semua orang punya masalahnya sendiri. Bedanya ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Ada yang masalahnya kecil saja rasanya besar. Ada yang ini masalah besar loh, tapi rasanya kecil. Mahasiswa itu ada yang cuma satu mata kuliah dapat C. Itu stresnya luar biasa. Yang satu sudah terancam DO, nilainya E semua, santai. Loh, itu kan hebat daya tahannya terhadap stres itu. Masih bisa ketawa-ketawa, ngerokok, ngopi, dia masih santai. Padahal temennya itu jungkir balik hanya dapat nilai C. Nah, ini urusan daya tahan kamu hebat. Atau jangan-jangan sudah level sakit tadi. Jadi ini daya tahan ya. Ayo latihan untuk menghadapi tekanan. Karena tidak mungkin hidup itu tanpa tekanan.
Jangan mau selalu dituduh generasi Z itu dalamnya rapuh seperti stroberi. Ndaklah, kalian kuat kok. Bisa dilatih sejak sekarang. Nah, yang ketiga, mental sehat itu pergaulannya juga sehat. Hubungan sosialnya sehat. Bisa berteman. Jadi enak kalau diajak bergaul, itu berarti sehat. Karena ada orang itu yang sosialnya kacau. Tiap kali punya teman masalah, terus jengkeli orang, nyusahi orang, ngerepoti orang. Hubungan sosialnya tidak bagus. Nah, kalau kalian banyak sekali teman, banyak yang respect dengan kalian, itu kemungkinan hubungan sosialmu bagus. Nah, itu ciri-ciri mental sehat. Kemudian yang keempat, percaya diri. Pede, mau apa-apa siap. Nah, itu percaya diri. Kamu yakin bahwa kamu bisa. Kalau gagal, ya bangkit lagi. Mungkin tadi ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah. Biasa dalam hidup. Siap bangkit lagi. Aslinya saya bisa kok, Pak. Kok gagal terus? Ya berarti yang tadi tidak asli, Pak. Nanti kalau sukses, itu aslinya. Gitu loh, biar kamu percaya diri. Jadi, wong manusia itu makhluk potensi. Kamu bisa jadi apa saja. Sejauh kamu mau dan siap untuk belajar. Maka percaya dirilah. Yang kelima, mentalmu sehat kalau kamu mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak yang kalau mau ngambil keputusan bingung. Tanya temen ini, tanya temen itu. Akhirnya bingung sendiri. Terus dipikir lagi, kok belum mantap ya, tanya lagi. Sudah apa yang istikharah bolak-balik, sudah buka Al-Quran. Kan ada itu, saya dulu pernah dikasih petunjuk begitu, dibuka Al-Quran baris ke-7, tentang apa, itu jawabannya, kan gitu. Wis bolak-balik begitu, kok beda-beda terus ayatnya, Pak, bingung saya, Pak. Terus tanya teman, masih bingung. Itu sebenarnya urusannya kemampuanmu memantapkan hati. Biasanya ya karena kamunya sendiri tidak stabil. Temanmu ngasih saran, ini loh bagus. Jangan-jangan nanti begitu, tidak jadi. Kalau ini lumayan sih, tapi ada efeknya itu. Terus ini, jadi kamu bingung sendiri. Kamu pengen keputusan yang tidak ada efeknya, ya tidak ada. Jadi tidak mampu mengambil keputusan. Itu nanti sering jadi masalah. Ayo latihan memantapkan diri, memantapkan hati, percaya diri. Kalau menurutmu itu baik, ambil saja, putuskan, jalani. Ada efek, ada kurangnya, ada gagalnya, biasa dalam hidup. Jadi karena kebingungan itu jauh lebih menyiksa dibandingkan kamu sudah ngambil keputusan ternyata ada efeknya. Nanti efeknya dinetralisir. Yang keenam, fleksibel. Fleksibel itu bisa menyikapi perubahan situasi. Ya dulu punya prinsip begini, tapi sekarang situasinya berubah. Kalau masih berprinsip begini, tidak mungkin bisa. Apalagi situasi tidak harus selalu kondisi kita, bisa saja situasi sekeliling. Tiba-tiba ada pandemi misalnya, ya mungkin rencana-rencanamu gagal semua. Itu kalau tidak fleksibel, kamu akan stres berat. Segala situasi mungkin terjadi. Sudah berharap ditandatangani sama dosennya, begitu ketemu diacak-acak lagi. Wah itu kan, lama lagi ini. Ya enggak apa-apa, pokoknya kamu harus siap menghadapi situasi apapun. Itu namanya fleksibel. Sudah semangat mau ngaji, tengah jalan hujan itu ya. Ya enggak usah mengeluh, biasa ya, kadang hujan, kadang enggak hujan, itu kan biasa. Tinggal kamu atur gimana menyikapinya, kan itu saja.
Kalau kita tidak fleksibel, ya kita akan pontang-panting. Karena hidup ini dinamis, berubah-ubah. Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita tidak fleksibel, sulit. Tidak apa-apa, kadang-kadang orang nyebut kita mencela, tadi bilang apa, sekarang bilang apa. Loh, situasinya memang berubah. Tadi memang tak ajak nongkrong makan es misalnya, tapi udan terus dingin kayak gini, ya gantilah ngopi saja. Kenapa? Situasinya berubah. Kalau tetap beli es nanti pilek kamu. Ini namanya fleksibel, lihat situasi, menandakan mentalmu sehat. Jangan sekali es krim ya tetap es krim, tidak begitu. Ya kalau memang situasinya tidak mendukung, ya bisa diubah, menyesuaikan dengan situasi. Ya banyaklah pilihan-pilihan hidupmu kan. Dulu mungkin kamu zaman SMA janji sama temanmu, nanti ya siapa tahu kita jodoh misalnya. Situasinya berubah, ternyata di kampus banyak yang lebih. Nah, iya, wong yo belum nikah yo. Nah itu kamu harus paham situasi daripada kamu stres sendiri. Ada mahasiswa itu sebelum kuliah pokoknya Pak, saya hanya kuliah saja, tidak mau macam-macam. Ternyata kuliah dapat semester 2, semester 3 tidak jadi kuliah saja, tiduran saja akhirnya. Kalau ditanya, Mas kemarin katanya kuliah saja, menyesuaikan situasi Pak. Saya fleksibel Pak. Kampus sudah ada menarik-menariknya Pak, sudah tidur aja. Oke, ya asal engkau bahagia silahkan saja. Kemudian mental sehat itu puas dengan hidupmu. Cirinya gampang lah, orang puas itu apa? Bersyukur. Tidak banyak mengeluh. Berarti kamu puas, mentalmu sehat. Kalau masih banyak sekali keluhan-keluhan, yuk kita cari titik-titik di mana kita bisa bersyukur. Dan yang ke-8, mandiri. Kita bisa hidup tanpa tergantung banyak hal di luar diri kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjalankan keinginan kita sendiri. Semakin kita mandiri, semakin kita kuat. Mental kita sehat. Ayo ya, ini mumpung akhir tahun ya. Sejauh mana kamu sehat, coba cek 8 parameter ini. Di titik mana kamu masih lemah, di titik mana sudah kuat. Ini jadi ukuran. Kalau banyak yang lemah, ya tidak harus putus asa, diperkuat.